Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini terkait dengan membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah di atas 5%. Apakah ini menjadi salah satu pertanda bahwa peluang dari kenaikan masih akan terus berlanjut atau tidak? Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Indonesia masih mampu mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2022, di mana Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia melesat sebesar 5,44% meski masih dibayangi tekanan inflasi dan resesi ekonomi global. Meski tekanan inflasi dan ancaman krisis ekonomi global masih menghantui proses pemulihan ekonomi di tanah air, namun pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 2 tahun ini masih mencatatkan kinerja impresif. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia melesat hingga sebesar 5,44% secara tahunan, yang menandakan tren pemulihan ekonomi terus berlanjut dan semakin menguat. Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi sejumlah indikator baik global maupun domestik. Secara global, gangguan rantai pasok dunia berdampak pada kenaikan harga komoditas unggulan Indonesia dan memberikan windfall terhadap kinerja ekspor. Sedangkan secara domestik, pelonggaran mobilitas penduduk dan momen Hari Raya Idul Fitri mendorong ekspansi konsumsi masyarakat sekaligus menjadi stimulus peningkatan suplai. Bila di triwulan 2 tahun 2021 atau secara year on year, ya, tumbuh sebesar 5,44%. Dan secara kumulatif, bila dibandingkan dengan semester 1 tahun 2021 atau secara situsi, tumbuhnya 5,23%. Margo menambahkan struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa. Sementara pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua dengan sumber pertumbuhan utama dari lapangan usaha, pertambangan, dan penggalian. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap melaju. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri. Beliau adalah ekonom senior Indef. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Pras. Cerah Ya, terus ya. alhamdulillah sehat juga untuk Prof Didin ini. Terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan. Menarik, Indonesia masih tumbuh terus dari sisi pertumbuhan ataupun PDB-nya. Sebenarnya Anda melihat apakah ini sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom di tanah air? Ya, tentu saja kita ucapkan apresiasi ya terhadap kinerja pemerintah mencapai pertumbuhan yang impresif 5,44% ini. Eh, Tentu saja ini adalah sebuah pencapaian yang melebihi, sebenarnya sedikit melebihi, tetapi yang harus diingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah syarat keharusan namanya, necessary condition, Oke. tapi tidak cukup insufficient condition untuk bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Antara lain adalah bagaimana agar pertumbuhan ini bukan hanya didongkrak oleh sekarang ini tadi disampaikan oleh konsumsi masyarakat, tapi investasi agak stagnan dan kinerja dari UMKM juga stagnan dan lebih utama lagi sebenarnya kita masih menghadapi tantangan ketimpangan. Jadi pertumbuhan ekonomi mestinya bisa menyelesaikan itu semua sehingga nanti strategi bauran fiskal dan moneter itu harus juga punya strategi yang tepat. Bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan juga tidak ada yang tertinggal. Baik, Kira itu dia. demikian. Yang perlu dijaga memang keseimbangan ya antara kondisi kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi yang masih stabil hingga saat ini. Tapi kalau kita lihat bicara mengenai faktor ini, menurut Prof sendiri apa yang menjadi triggernya Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5%? Ya, memang ini kita
merupakan good news ya dan good luck. Oke, Mengapa? Karena kita masih eh, memperoleh tumbuhan konsumsi masyarakat yang relatif baik karena juga subsidi bansos yang relatif sebagian besar mencapai sasaran. Kemudian kita mengalami juga apa namanya rezeki nomplok, oke, windfall profit ya, ya, akibat dari ekspor komoditi, yaitu terutama sawit, batu bara dan nikel. Di samping ada tambang yang lain. Karena dampak dari apa namanya perang utara Rusia apa namanya dan Ukraina Ukraina. yang ada apa namanya rantai pasok yang macet begitu, Hmm. sehingga menoleh Indonesia untuk mengimpornya beberapa atau berbagai komoditi sawit dan tambang tadi. Baik, tapi kalau kita lihat secara struktur dari pertumbuhan ekonominya sendiri ini dominasinya masih di Pulau Jawa sekitar 56,55% begitu Prof. Menurut Anda apakah memang belum terjadi pemerataan ekonomi yang masif kah atau bagaimana? Iya, memang. Jadi upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dominasi Jawa eh, dan Sumatera sebenarnya Oke, itu sudah ada, yaitu misalnya satu harga untuk BBM ya, kemudian ada tol laut, ada baik. pembangunan infrastruktur ya di Kalimantan, di Sulawesi, hingga Papua. Tetapi belum cukup untuk bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi luar Jawa ini sehingga terjadi apa pengurangan ketimpangan antar wilayah Jawa luar Jawa. Iya. Tapi kalau Itu kita lihat yang iya, berarti masih ada ketimpangan begitu dan ini yang tengah dikejarkah oleh pemerintah sehingga kalau misalnya ekonomi kita sudah merata dari Sabang sampai Merauke ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi booster lagi untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. betul. Jadi upaya penyeimbangan antar wilayah ini sangat penting untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Oke, Tetapi juga harus ada apa namanya keseimbangan antar sektor. Jadi sekarang ini dominasi sektor pertambangan dan perkebunan itu terlalu tinggi. Nah, oke. sehingga sektor-sektor lain harus dipacu. Hmm, Apakah walaupun pertanian menyumbang di dalam era COVID ya, tetapi sumbangan yang lebih terutama misalnya kehidupan para petani ya, baik. itu masih lebih tinggi di sektor apa namanya di sektor tambang gitu dan perkebun. Jadi kesejahteraannya pun timpang. Nah, belum lagi ketimpangan antar golongan pendapatan. Iya, iya. Jadi sekarang ini ada apa? Ada ketimpangan yang luar biasa dari penguasaan aset. Jadi Hmm, pertumbuhan ekonomi ini masih bias kepada apa korporasi besar ya yang UMKM ini belum maksimal ya untuk dipacu sehingga terjadi keseimbangan antar apa besar menengah dan kecil ini. itu dia. Nampaknya masih banyak pekerjaan rumah. Tadi Anda katakan dari sisi konsumsi rumah tangga ini secara year on year juga menjadi backbone dari pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 2, Ya, 2,92%. Seberapa kuat ini bisa menjadi backbone sampai dengan akhir tahun? Kita bahas di segmen berikutnya. Prof Didin, kita akan jeda dulu sebentar. Baik baik. pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan sumber dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2022. Kita lihat dari sisi lapangan usaha secara tahunan atau year on year. Iya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, industri pengolahan menempati posisi teratas. Kita lihat prosentasenya sekitar 0,82%, kemudian transportasi dan pergudangan 0,76%, sementara perdagangan 0,58%, kemudian infokom 0,5%. Sementara lapangan usaha lainnya totalnya sekitar 2,78%. Ya, berikutnya kita lihat dari sisi pengeluaran secara tahunan untuk sumber pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Tadi seperti disampaikan oleh Profesor Didin,
Konsumsi rumah tangga mendominasi, memang ini akan kita bahas 2,92%, kemudian menyusul ada net ekspor 2,14%, pembentukan modal tetap bruto sekitar 0,94% dan beberapa pengeluaran lainnya justru negatif 0,56%. Dan berikutnya kita sampaikan pergerakan inflasi. Sejauh mana ini menjadi kekhawatiran berikutnya pemirsa. Kita lihat dari Desember 2021 sampai dengan Juli 2022 trennya terus menanjak. Ya, tercatat per Juli sudah 4,94%. Sementara kita tahu di sisi lain ada pertumbuhan ekonomi kita 5,44% secara year on year. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Didin Sdamanhuri, ekonom senior Indef. Ya, Prof. Didin, kita akan lanjutkan kembali perbincangan berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan. Ini industri pengolahan yang menempati posisi pertama yang menjadi penopang juga dari pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Analisis Anda, Prof. Ya, ini good news, Mas. Jadi perkiraan bahwa dengan dicabutnya PPKM ke level yang paling rendah, kemudian terjadi mudik yang masif, lebih masif dari tahun-tahun sebelumnya karena orang rindu. Oke. Ini yang membuat kemudian pembelanja masyarakat naik sehingga konsumsi juga menyumbang signifikan dan akhirnya perbankan kreditnya naik dan pada akhirnya pabrik dan produksi naik dengan signifikan dan itulah yang dimaksud dengan kinerja industri olahan manufaktur yang masyarakat dengan ditopang oleh subsidi bansos dan lain sebagainya berbelanja sehingga industri manufaktur menjadi penyumbang terbesar. Jadi dugaan kita memang sudah dilakukan sebelum-sebelum ini ternyata benar. Oke. Jadi sumbangan dari industri manufaktur ini tertinggi ya ternyata memang. Baik, berarti masih sesuai dengan konsensus dari ekonom di tanah air. Lantas bagaimana dengan tadi konsumsi rumah tangga menempati posisi teratas, tapi Anda lihat bagaimana? Ini tadi Anda katakan juga ada sumbangan dari subsidi, kemudian juga ada bansos yang diberikan oleh pemerintah. Seberapa kuat juga ini keuangan negara bisa menopang kondisi ini? Ya, kalau untuk 2022 dugaan saya ini masih akan bertahan karena memang defisit APBN dimungkinkan melebihi dari 3%, kira-kira sekitar 5%-an begitu ya, lebih. Dan ini efektif untuk menopang konsumsi masyarakat ya, di mana terbukti bahwa sisi pengeluaran masyarakat itu paling tinggi lah dibanding tadi pembentukan modal net bruto ya, itu namanya untuk investasi itu. Jadi ini harus diseimbangkan. Memang sumbangan dari konsumsi masyarakat harus tetap dipelihara dengan daya beli yang kuat, dengan subsidi bansos maupun energi. Nah, tetapi ini harus kita dongkrak oleh pemerintah. Ini adanya realisasi dari investasi yang sudah sebenarnya Menteri Investasi mengatakan ini naik signifikan, tetapi mungkin realisasinya yang belum berjalan dengan baik. Nah, sehingga nanti kalau terjadi keseimbangan, di mana sumbangan dari pertumbuhan sumbangan dari industri manufaktur juga naik signifikan, lagi gitu berasal dari investasi dengan konsumsi masyarakat, maka saya kira ini pertumbuhan ekonomi yang reform itu akan mencapai di atas 5,44 ya 2022 ini. Dugaan kami antara 5,5 sampai 5,5% sampai 5,8% ya. Tapi gangguannya adalah dari sisi fiskal kalau pemerintah tergoda untuk mengalokasikan anggaran besar-besaran untuk non prioritas. Ini yang menurut saya harus dipertimbangkan kembali karena ini bisa mengganggu kinerja pertumbuhan ekonomi, gitu loh. Baik. Kalau satu dan keduanya agar bagaimana memitigasi kalau terjadi penurunan
harga dari komoditas yang kemarin ini menyumbang signifikan terhadap devisa dari tambang dan sawit ya. Betul. Nah, ini harus dimitigasi. Bagaimana agar ini tidak anjlok nanti. Kemudian satu lagi adalah inflasi yang import inflation ini akibat dari perang Rusia Ukraina ini kemudian kan berdampak kepada tingginya inflasi bahkan stagflasi di Amerika dan Eropa. Ya. Ini juga harus dimitigasi di mana kita banyak mengimpor pangan selama ini. Oke, tapi ancaman dari inflasi ini seberapa mengkhawatirkan? Mengingat ini yang membuat negara-negara maju di dunia akhirnya masuk dalam resesi begitu, Prof. Ya, pertama inflasi yang ke 5% kurang itu sebenarnya itu juga belum masih agak semu. Wow. Mengapa? Oke. Karena indeks harga produsen yang 9,4% masih tinggi, itu belum membebankan biaya produksi terhadap konsumen. Nanti kalau para produsen sudah memutuskan menaikkan harga-harga, karena selama ini dikurangi volume, Ya. tapi kalau harga dinaikkan, maka akan berdampak inflasi yang tinggi. Belum inflasi impor, ya, Oke. yang berasal dari pangan terutama dan berbagai bahan-bahan industri. Ya. Itu akan bisa memacu inflasi yang tinggi. Ini harus diwaspadai dengan strategi yang tepat. Baik, itu dia beberapa tantangan yang masih harus dihadapi di sepanjang tahun 2022. Kita akan jeda dulu, Prof. Ini terkait dengan IMF yang sudah menurunkan lagi pertumbuhan ekonomi global dari 3,6 ke 3,2. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor Diden S. Damanhuri, ekonom senior Indef. Ya, Prof, mencermati dari IMF ini, lembaga internasional sudah menurunkan lagi laju pertumbuhan ekonomi global. Apakah ini juga akan menekan kembali dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang trennya masih cukup baik begitu, tapi Anda melihat ini juga masih dibayang-bayangi oleh sejumlah tantangan. Silakan, Prof. Iya, karena situasi stagflasi global ya, terutama negara-negara Eropa dan Amerika, dan Cina sendiri pun mengalami penurunan, maka kita tahu tiga wilayah itu, Amerika, Eropa, dan China itu kan penentu dari tren pertumbuhan ekonomi negara seluruh dunia. Baik. Oleh karena itu, karena stagflasi, karena perang yang entah berapa lama, belum lagi Taiwan ya. Nah, itu kayaknya IMF melihat bahwa itu dia memprediksi akan terjadi penurunan proyeksinya, dikoreksi. Dan tentu saja ini akan berdampak terhadap Indonesia. Antara lain adalah inflasi impor ya. Karena kita banyak mengimpor pangan, kemudian bahan baku dan bahan industri. Kemudian juga jangan lupa bahwa seandainya menaikkan tingkat bunga The Fed Amerika, kemudian kan terjadi kemungkinan rush dolar ya dari negara berkembang termasuk Indonesia. Ini yang bisa jadi inflasi Indonesia juga akan terdongkrak naik. Di samping ada faktor di mana tadi yang saya sebut bahwa indeks harga produsen juga belum mengenakan kepada kenaikan harga barang-barang. Nah, oleh karena itu saya kira Indonesia harus menyusun sebuah smart strategi dengan mitigasi yang tepat. Antara lain, misalnya sudah dimulai sebenarnya pemerintah, yaitu menggalakkan pangan lokal yang berasal dari impor, yang mengganti sagu. Substitusinya begitu ya, Prof ya? Substitusinya, yang substitusi impor itu harus digalakkan, terutama untuk pangan. Kemudian juga menunda proyek-proyek yang berskala besar yang bisa mengganggu kemampuan fiskal kita. Nah, kemudian sementara itu direalokasi yang anggaran-anggaran untuk yang non prioritas tadi kepada bantuan sosial yang lebih meningkat lagi dan stimulus UMKM.
Oke. Nah, karena selama ini UMKM itu sangat fleksibel, mereka bisa bergairah kembali mengisi dari era post pandemi ini yang relatif Indonesia bisa menurunkannya. Walaupun ada gejala naik kembali, tetapi secara umum kan UMKM sudah berani usaha. Tetapi kalau lagi dinaikkan lagi stimulusnya, itu akan Ya. semakin berdampak kepada sumbangan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Hmm. Artinya tingkat ketimpangan pun bisa dikoreksi. Oke. Nah, Jadi Indef, saya ingin mengingatkan bahwa ya. pertumbuhan ekonomi tidak segala-galanya. Sekali lagi itu adalah itu syarat keharusan, tetapi syarat kecukupannya adalah meningkatnya kesejahteraan UMKM masyarakat bawah sehingga bisa mengoreksi ketimpangan selama ini. Baik, proyeksi Indef sendiri bagaimana dengan tahun 2022? Apakah tahun ini menjadi salah satu tahun pijakan yang membuat next kita akan lebih kokoh lagi? Betul. Jadi kalau yang saya maksud dengan berbagai reform ya tadi bahwa menyeimbangkan korporasi besar dengan UMKM, Oke. kemudian tambah efisiensi ya berbagai bidang, efisiensi fiskal, mengurangi kebocoran, korupsi dan sebagainya, Ya. dan kemudian meningkatkan digitalisasi UMKM dan sebagainya, dan berbagai reform itu, Yes. dugaan kita pertumbuhan ekonomi bisa di atas yang sekarang dicapai 5,44, antara 5,5 bahkan lebih. Tapi kalau reform itu tidak dilakukan, bisa berkurang dari 5,4% tadi, bahkan hanya 5% atau kurang bahkan. Betul. Ini saya kira harus dipertimbangkan benar-benar agar semacam godaan untuk kalangan-kalangan katakanlah proyek-proyek besar yang belum prioritas, memang menyangkut kepentingan beberapa pihak ya, baik secara politik maupun bisnis. Oke. Tapi tidak menguntungkan dari sisi pertumbuhan ekonomi nasional maupun Itu dia. reform secara keseluruhan. Iya, itu Itu yang dia. kami ingatkan ya. Berarti sekarang bagaimana pemerintah melihat skala prioritas begitu ya? Bagaimana proyek-proyek yang Ya. akan berdampak Supaya langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kita? pertumbuhan ekonomi itu pasca pandemi itu akan kokoh dan Yes. berkelanjutan. Betul. Oke Prof, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan, dan semoga di tahun 2022 Sama-sama. ini menjadi tahun yang menjadi salah satu, kita tahu ini pijakan atau step baru bagi Indonesia melangkah lebih jauh lagi di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan, Prof Didin. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Salam sehat, salam siang ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Prof Didin S. Damanhuri, ekonom senior dari Indef. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, yakni PT Mora Telematika Indonesia Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia.